subvariannya ini memang memungkinkan virus ini lebih apa? Kalau bahasa awamnya itu lebih lengket dengan badan kita kalau dibandingkan flu biasa. Yang super flu ya, itu sebenarnya keparahannya dan tingkat kematiannya itu tidak lebih parah banget dari flu biasa. Jadi sudah dilaporkan tingkat kematian dan keparahannya itu meskipun lebih dari flu biasa itu tidak terlalu signifikan bedanya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Beda dengan COVID ya. COVID itu Dokter, apa sih sebenarnya yang bikin penularan super flu ini tuh jadi sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada flu biasanya? yang pertama memang karena subvariannya ini memang memungkinkan virus ini lebih apa? Kalau bahasa awamnya itu lebih lengket dengan badan kita kalau dibandingkan flu biasa. Kalau cara penularannya hampir sama, misalnya lewat langsung yang dikatakan droplet itu orang bersin di sekitar gitu ya, eh, dia batuk, dia bersin, itu kalau kita di dekatnya langsung ketularan. Kemudian kalau nempel kemana-mana gitu ya, tangan kita pegang, kemudian tangan kita menyentuh daerah hidung dan mulut, itu bisa juga ketular. Eh, Caranya sama dengan flu biasanya, tetapi sifat alamiah virusnya itu kemudian menimbulkan kecepatan untuk menular. Kalau dari sisi medis, penegasannya dok, seberapa berbahaya jika dibandingkan dengan COVID-19 yang kemarin itu? Ya, baik. Virus influenza ini yang superflu ya, itu sebenarnya keparahannya dan tingkat kematiannya itu tidak lebih parah banget dari flu biasa. Jadi sudah dilaporkan tingkat kematian dan keparahannya itu meskipun lebih dari flu biasa itu tidak terlalu signifikan bedanya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Beda dengan COVID ya. COVID itu memang tingkat keparahannya luar biasa. Sama-sama memiliki gejala sistemik istilahnya. Jadi menginfeksi ke seluruh tubuh. Tapi super flu ini tidak seperti COVID. Kalau COVID itu bisa menimbulkan mungkin yang dulu yang terkenal ya, namanya badai sitokin ya, yang itu menyebabkan semua organ di tubuh itu terganggu. Nah, pada virus yang super flu ini tidak terjadi infeksi sistemik yang seperti COVID-19. Jadi masyarakat mohon tidak terlalu panik menghadapi super flu ini karena sangat beda dengan COVID-19, baik itu tingkat bahayanya dan menyebabkan kematian. Oke, oke. Oke, berarti ini sebetulnya tingkat fatalitasnya kurang lebih sama dengan flu biasa gitu ya dok ya. Nah, Betul, oke. lebih kurang seperti flu biasa, meskipun ada sedikit peningkatan dari flu biasa. Jadi Oke. masyarakat harus tetap waspada, tapi tidak boleh panik. Dan saya tambahkan ya, sampai sekarang super flu itu belum ditetapkan oleh Badan Kesehatan, baik itu Badan Kesehatan Internasional (WHO) maupun oleh Kementerian Kesehatan sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Tidak. Jadi masyarakat tetap jangan panik, tapi tetap harus waspada. Oke, nah tapi dok, apakah super flu ini bisa dicegah dengan hanya vaksin flu yang biasanya ada? Eh, ini kan yang membedakan dengan COVID-19. Kalau COVID-19 itu kan betul-betul baru, sehingga pengobatan, tata laksana penanganannya, maupun vaksinnya waktu itu masih dicari-cari, ya kan? Nah, Hmm. kalau yang super flu ini, influenza tipe A ini, cara penanganannya sudah ada prosedurnya. Obat-obatan yang dianjurkan sudah ada. Kemudian vaksinnya sudah ada, sudah lama. Ya. Vaksin untuk influenza tipe A ini sudah ada. Dan silakan bagi masyarakat yang untuk mencegah ya, tidak tertular eh, superflu bukan vaksinasi. Selain tentunya dengan tindakan-tindakan preventif yang lain yang mencegah supaya dia tidak terinfeksi, misalnya kalau kemana-mana pakai masker,
sering cuci tangan, jaga kesehatan, tidak boleh istirahat yang cukup, tidak boleh banyak begadang dan lain-lain. Kan lagi nggak disorot. Oke, cara pencegahan penularan yang paling mudah yang bisa dilakukan masyarakat awam itu apa, Dok? Apakah mungkin ya cuci tangan aja udah mempan gitu, atau mungkin harus pakai masker double seperti mungkin zaman COVID-19 gitu? Ya, pada prinsipnya pencegahan itu adalah mencegah supaya virus itu tidak masuk ke badan kita. Ya, karena penularannya itu lewat daerah pernafasan kita, maka pencegahan yang baik itu adalah salah satunya adalah pakai masker supaya kalau ada orang batuk, ya, orang bersin itu tidak mengenai daerah pernafasan kita atau daerah mulut kita yang akan terhirup kita. Yang kedua, bisa jadi tidak langsung dari batuk atau bersin orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi itu karena tangan kita meraba tempat tertentu yang sudah terkontaminasi, kemudian tangan kita menyentuh hidung dan mulut kita. Ya, oleh karena itu juga pencegahannya sering-seringlah cuci tangan dan jangan gampang-gampang menyentuh daerah mata kita, hidung kita atau mulut kita kalau belum cuci tangan. Itu. Oke, nah dok tadi kan ada bahkan Menteri Kesehatan sendiri bilang kalau misalnya super flu ini masuknya bersamaan dengan musim dingin di luar negeri gitu. Tapi emang ini ada kaitannya? Apakah memang musim ini akan selalu ada ketika musim dingin di negara 4 musim, dok? Ya, masalah musim atau cuaca itu sebenarnya bukan penyebab, tapi faktor pendukung. Faktor pendukung dengan cuaca yang seperti ini nih, satu, mungkin banyak air yang terkontaminasi. Yang kedua, kondisi badan kita mungkin tidak se-fit kalau tidak kena air hujan misalnya. Udara-udara di sekeliling kita ini misalnya menyebabkan stamina kita atau daya tahan tubuh kita itu lebih rendah. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang memberikan dukungan sehingga kemudian banyak orang yang terkena flu karena faktor-faktor pendukung situasi iklim seperti itu. Tapi bukan penyebab. Penyebabnya tetap adalah virus influenza tipe A tadi. Terakhir, Dok, mungkin bisa beri imbauannya untuk masyarakat nih terkait super flu ini. Ya, yang pertama, masyarakat tidak perlu terlalu panik. Ya, karena super flu ini berbeda sekali dengan COVID-19 atau berbeda sekali dengan flu burung, pernah kita kena flu burung, berbeda sekali dengan SARS, ya, yang tingkat keparahan dan kematiannya itu luar biasa. Akan tetapi karena gejalanya itu lebih berat ya dari flu musiman biasa, sebaiknya masyarakat tetap waspada untuk menjaga tidak tertular. Kalau keluar rumah misalnya atau kumpul-kumpul di banyak orang berkerumun itu pakailah masker, rajin cuci tangan, jaga stamina tubuh. Apakah itu istirahat yang cukup maupun makanan yang baik. Kalau sudah ada gejala itu, sebaiknya memang tidak beraktivitas. Tinggallah di rumah ya, dan jaga supaya tidak tertular ke anggota keluarga kita. Kemudian yang terakhir, kalau ada gejala-gejala yang lebih berat dari flu biasanya, misalnya sakit kepalanya lebih berat, panasnya lebih berat, sakit tenggorokannya lebih berat, muntah-muntah, diarenya lebih berat, sebaiknya cepat konsultasi ke dokter untuk cepat ditangani.